Bab 3432. Perubahan darah. Alexis tahu betul bahwa seseorang menjaganya ketika dia mengatasi malapetaka. Pada saat ini, ketika lautan guntur menghilang, Alexis melihat ke dunia luar, tetapi hanya ada Kaisar Iblis Harwood, Nana dan yang lainnya, tapi tidak ada nafas persepsi. Alexis, selamat karena selamat dari kesengsaraan guntur. Kaisar Iblis Harwood berkata sambil tersenyum. Kesengsaraan guntur penghancur yang hebat, tuannya benar-benar tak terkalahkan. Guisa sangat mengagumi. Apakah ada dua orang yang datang? Alexis sedikit mengangguk, lalu bertanya kepada Kaisar Iblis Harwood. Ada dua orang, tetapi mereka sudah pergi. Kaisar Iblis Harwood segera berkata. Senior Kaisar Iblis, apakah kamu tahu siapa itu? Alexis mengerutkan kening, mengapa dia membantu dirinya sendiri tetapi tidak bertemu dengannya. Kamu juga kenal, kenapa kamu masih bertanya padaku? Aku juga kenal itu, Alexis merenung, dan saat berikutnya dia menggunakan penglihatannya, tetapi dia tidak bisa melihat siapa orang yang datang. Anda tidak dapat melihatnya, semuanya seperti melihat bunga dalam kabut. Lupakan, ayo kita kembali dulu. Alexis menggelengkan kepalanya. Perjalanan ini sangat bermanfaat, dan dia telah menghadapi banyak bahaya. Medan perang kuno menyebabkan bencana guntur. Saya khawatir beberapa orang akan menemukan petunjuk. Alexis melakukannya tidak ingin menunjukkan wajahnya dalam situasi seperti itu. Setelah itu, kelompok Alexis diam-diam meninggalkan medan perang kuno, dan pada saat yang sama saat Alexis pergi, Max Gregor perlahan membuka matanya di Istana Surgawi. Damela sudah mati, dan nafas malapetaka ini datang dari tempat Damela hidup dan mati. Siapa itu? Mata Max Gregor dingin, di bawah pemusnahan bencana guntur, dia belum mati, aku takut itu Alexis lagi. Benua kontinental, di Istana Penakluk Iblis. Jen melewati patung-patung itu dan akhirnya sampai di istana utama. Pada saat ini, Jen telah mengganti pakaiannya, dan bahkan lukanya sedikit berkurang. Sejak memasuki istana, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk bertemu idolanya di istana ini, dia masih sedikit bersemangat ketika dia datang ke wilayah orang lain. Kudengar kau mencari Cynthia. Tiba-tiba, sebuah suara dingin datang dari atas istana. Itu adalah Linda Yakin. Pada saat ini, Linda Yakin memiliki tanda merah darah di antara alisnya, dan dia berpakaian merah, yang dengan sempurna melengkapi sosoknya yang bergelombang. Dia berjalan di jalan pembunuhan, dan ada jejak niat membunuh di antara gerakannya. Itu adalah nada suaranya yang paling lembut, tapi tetap membuat Jen sedikit bingung. Jen tidak tahu Linda Yakin atau hubungan antara Alexis dan Linda Yakin. Dia ragu-ragu selama beberapa detik dan kemudian berkata, saya ingin bertemu dengan seorang saudara perempuan bernama Cynthia, atau Tuan Laki. Saya memiliki sesuatu yang sangat penting. Linda Yakin sedikit mengernyit. Hanya sedikit orang di benua kontinental yang mengenal Laki, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengenal Cynthia. Mengapa wanita tak dikenal ini berinisiatif menyebutkan dua nama ini? Pada saat ini, sosok yang agak menawan diam-diam datang ke sisi Jen. Bibir merah wanita itu membentuk senyuman, dan dia menepuk Jen, memberinya isyarat untuk duduk dan tidak gugup. Wanita ini adalah Quetta. Mata Quetta seperti air, dan dia berbisik pelan, adik perempuan,
dapatkah Anda memberitahu saya apa yang harus saya lakukan dengan Cynthia dan Lucky? Cynthia adalah saudara perempuan saya yang baik, sayangnya dia tidak berada di benua kontinental, tetapi mungkin aku bisa menyampaikannya atas namamu. Jen melirik Quetta, wajahnya sedikit merah, dia sedikit malu untuk ditatap oleh saudara perempuan yang begitu cantik. Dia ragu-ragu selama beberapa detik, tetapi masih berkata, itu adalah saudara perempuan bernama Francisca yang meminta saya untuk menemukan dua orang ini. Saya adalah murid tukang dari Sekte Pedang Giok, dan sekarang saudara perempuan Francisca dalam bahaya, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Quetta dan Linda yakin saling memandang. Mereka sedikit asing dengan nama Francisca. Meskipun Cynthia sering mengobrol dengan mereka tentang Huaxia dan Gunung Batu, nama itu tidak pernah disebutkan. Mereka tidak bisa memastikan tujuan sebenarnya dari gadis itu. Tampaknya melihat keraguan dua wanita itu, Jen buru-buru menyerahkan foto yang agak kusut itu kepada Quetta. Saudari Francisca mengatakan bahwa selama saya memberikan foto ini kepada Cynthia dan Lucky, mereka akan mengerti. Linda yakin meremas jari-jarinya, dan foto itu terbang ke tangannya. Dia menatap keindahan di sosok di foto, dan tidak melihat sesuatu yang berbeda. Namun, tatapannya tetap di belakang seorang pria muda untuk sementara waktu. Punggung ini agak mirip Alexis. Namun jika diperhatikan secara seksama, sepertinya ada perbedaan. Kemudian, matanya tertuju pada Jen, yang sepertinya tidak berbohong. Quetta, aku akan pergi ke kerajaan surgawi ketujuh. Linda yakin punya jawabannya. Meskipun dia berlatih membunuh, tetapi tidak kejam, dia memilih untuk mempercayai gadis ini. Quetta sedikit bermartabat dan berkata, apakah Anda ingin mengirim orang lain? Mereka tidak secepat saya, dan saya tidak akan lama. Kamu jaga gadis ini. Detik berikutnya, Linda yakin menghilang di sub ruang. Kerajaan surgawi ketujuh, Istana Penakluk Iblis. Dia mengusir iblis yang kuat 3 kali, dan bahkan membunuh putra Kaisar Iblis. Istana Penakluk Iblis tidak diragukan lagi telah menjadi pelindung kerajaan surgawi. Pada saat ini, ada taman belakang di Istana Penekan Iblis. Cynthia duduk bersila, dan seluruh tubuhnya bercahaya redup. Ini adalah kekuatan pembuluh darah debu. Hubungan Yin dan Yang Alexis dan Cynthia mengubah darah Cynthia. Dan Cynthia tahu bahwa kecepatan kultivasinya tidak secepat saudara perempuan lainnya. Karena itu, mengapa tidak mengembangkan pembuluh darah debu? Sekarang pembuluh darah debunya dapat sepenuhnya menahan pukulan dari alam dewa. Merasa sangat kuat, seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Tempelkan pada kulit. Sosok Mbul-Mbul Cynthia, bahkan jika dia berpakaian konservatif, tetap menunjukkan sosoknya yang sempurna. Di antara nafas, rasa keagungan seperti gulungan gambar yang paling indah. Pada saat ini, dia sepertinya menyadari sesuatu, dan seberkas debu merah naik ke langit. Itu langsung menembus lapisan awan gelap dan melesat ke langit. Dan pada saat ini, Alexis dan semua orang baru saja kembali ke Istana Penakluk Iblis. Alexis secara alami merasakan penglihatan ini untuk pertama kalinya. Cynthia. Alexis tersenyum, dan detik berikutnya dia menghilang di atas istana, dan kemudian muncul di belakang Cynthia. Siapa? Mata Cynthia terbuka, pembuluh darah debu meletus, dan penghalang penuh rune menjaganya.
Dan ada daun yang mengambang di depannya. Rusak. Seiring dengan dengusan Cynthia, daun-daun itu langsung hancur dan menghilang di antara langit dan bumi. Segera setelah itu, tepuk tangan meriah dimulai. Ketika Cynthia melihat tepuk tangan, wajahnya sedikit merah, dan matanya dipenuhi dengan kebahagiaan. Detik berikutnya, dia bergegas menuju pihak lain. Alexis, kamu membuatku takut. Aku hampir mengira iblis itu akan datang. Sosok yang sangat gemuk itu jatuh ke pelukan Alexis seperti ini. Alexis menggenggam tangannya erat-erat, membelai rambut Cynthia dengan satu tangan, dan berkata sambil tersenyum, daun tadi hanya untuk mendeteksi apakah kamu malas atau tidak. Alam dewa, pembuluh darah debu memiliki efek iblis pada Anda. Sepertinya gadis kecilku baru-baru ini sangat serius. Cynthia sedikit terkejut ketika dia mendengar kata Alexis. Mereka biasa memanggil satu sama lain seperti itu ketika mereka berada di apartemen Dedi Huaxia. Namun, setelah melangkah ke benua kontinental, kehidupan yang tenang itu tidak ada lagi. Bab 3433. Situasi sulit. Cynthia memeluk Alexis erat-erat dengan kedua tangannya, sangat menikmati kelembutan saat ini. Alexis, apakah kehancuran dunia benar-benar berakhir? Alexis menyentuh pinggang seperti ular air Cynthia dan menggelengkan kepalanya, iblis tidak mati, itu belum sepenuhnya berakhir. Belum lama ini. Kaisar Iblis memberitahuku bahwa Kaisar Iblis Prates menghilang secara misterius, dan negeri iblis di ekstrateritorial tidak dapat ditemukan. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Anak paling bangga dari Kaisar Iblis ini meninggal di kerajaan surgawi, dan kemarahannya tidak dapat dibayangkan. Namun, aku, Alexis, tidak akan pernah membiarkan dia melakukan apapun pada kerajaan surgawi. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Tanya Alexis dengan lembut. Cynthia mengangkat kepalanya, memandang Alexis, dan berkata, ketika bencana berakhir, mari kita kembali ke Huaxia. Aku merindukan apartemen D yang lama, dan di sana ada banyak orang, Melissa. Francisca. Pada saat ini, Alexis memikirkan monumen reinkarnasi di Huaxia. Bukankah avatar Warren menentukan keberadaan monumen reinkarnasi? Mungkinkah monumen reinkarnasi yang tersisa bisa begitu licik? Tepat ketika Alexis bingung, sepasang bibir merah mendekat. Mata Alexis melebar, dan dia menemukan bahwa Cynthia telah menciumnya. Yang lebih mengerikan adalah tangan Cynthia perlahan mendekati tempat pentingnya. Sebagai seorang pria, Alexis secara alami mengerti apa yang dimaksud Cynthia. Dia mengambil Cynthia dan ingin masuk ke rumah, tetapi pada saat ini, kekosongan di sekitarnya berfluktuasi. Batuk lembut terdengar. Ini adalah suara Linda yakin. Wajah Cynthia memerah seperti darah, melepaskan diri dari tangan Alexis, dan jatuh ke tanah. Alexis tidak merasakan apa-apa, memandang Linda yakin dan berkata, Linda yakin, ada apa? Linda yakin tidak merasa cemburu saat melihat adegan ini, dia juga tahu bahwa Alexis adalah orang pertama yang mengenal Stella, Cynthia, Jesse King dan yang lainnya tidak banyak persyaratan, Alexis hanya bisa memiliki sudut hatinya sendiri. Tentu saja, hal terpenting saat ini adalah memastikan satu hal. Dia memandang Cynthia dan bertanya, Cynthia, apakah kamu kenal seseorang bernama Francisca? Mendengar dua kata ini, tidak hanya Cynthia yang tercengang, tetapi Alexis juga tercengang.
Mereka tidak pernah menyebutkan nama ini, mengapa Linda yakin, yang lahir di benua kontinental, mengetahuinya. Alexis melangkah maju dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kamu bisa tahu Francisca? Linda yakin yang pintar langsung mengerti sesuatu, dan membagikan foto di tangannya. Alexis, lihat ini, saya pikir pria di foto ini adalah bagian belakangnya agak mirip denganmu. Alexis mengambil foto dengan 5 jarinya, dan ketika matanya menyentuh gadis anggun di foto itu, Alexis gelisah. Ini Francisca, pimpinan keluarga Zhang di Provinsi Jia. Saat itu, dia berada di Provinsi Jia, tanpa bantuan Francisca, dia akan berada dalam bahaya. Francisca selalu membantu dirinya. Dia adalah gadis yang sering diimpikan Alexis di benua kontinental. Apalagi bagian belakang pria di foto ini adalah dirinya sendiri. Jaket itu masih tergeletak dengan tenang di pemakaman reinkarnasi. Intinya foto ini. Foto-foto hanya tersedia di Huaxia, bahkan jika kerajaan surgawi dan benua kontinental begitu kuat, beberapa hal masih kalah dengan teknologi Huaxia. Alexis memegang tangan Linda Yakin dan berkata dengan penuh semangat, Yakin, dari mana kamu mendapatkan foto ini? Juga, apakah kamu bertemu Francisca sendiri? Linda Yakin menggelengkan kepalanya, itu diberikan kepadaku oleh seorang gadis. Kamu harus bertanya padanya secara langsung tentang spesifiknya. Dia sekarang berada di istana penekan iblis di benua kontinental. Kapan Linda Yakin bereaksi, Alexis menghilang dari dunia. Cynthia dan Linda Yakin saling memandang dan menghilang. Benua kontinental, sub ilahi istana penakluk iblis. Jen mondar-mandir. Dia khawatir tentang keselamatan Francisca. Sudah beberapa waktu sejak dia keluar, dan Marin dan yang lainnya kemungkinan akan menyerang saudari Francisca terlebih dahulu. Pengorbanan darah dari Sekte Pedang pada akhirnya akan mati kesakitan. Mereka yang lebih kuat dari saudari Francisca meninggal karena malu. Belum lagi Francisca. Dia tidak sabar. Akhirnya, Jen mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Kueta, Saudari Kueta, saya khawatir sesuatu akan terjadi pada saudari Francisca, bisakah Anda membawa orang-orang dari istana penekan iblis ke Sekte Pedang Giok bersama saya? Saya mohon, Sister Kueta. Dalam hitungan detik, Jen benar-benar berlutut di depan Kueta. Kueta melirik Jen, dan buru-buru menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membantunya berdiri. Dia sangat menyukai gadis ini, dan tubuhnya memiliki rasa kepolosan dan kesederhanaan. Tidak seperti sedang berbohong. Tetapi sub istana penaklukan iblis pada akhirnya akan memiliki seseorang untuk memimpin. Sekarang Linda yakin telah pergi, jika dia pergi sendiri, bagaimana jika seseorang benar-benar mengambil tindakan terhadap istana cabang? Kueta tidak tahan dengan air mata Jen yang terus-menerus, tetapi dia setuju, oke, aku akan pergi ke Sekte Pedang Giok bersamamu. Jen sangat bersemangat, tepat ketika keduanya akan pergi. Seluruh istana bergetar. Pada saat yang sama, kekosongan di sekitarnya sedikit hancur. Apa kekuatan yang mengerikan ini? Wajah Jen sedikit berubah. Pada saat ini, celah kosong muncul di depan Jen. Kemudian, seorang pemuda muncul dari celah. Pria muda itu dikelilingi oleh aura yang kuat, dengan alis miring dan lurus, mata hitam ramping, bibir tipis dan mengerucut, garis sudut, dan konvergensi fitur wajah dan tubuh, dan memiliki semacam transendensi di dunia momentum.
sosok ini, Jen terlalu akrab. Jen tidak hanya pergi ke patung yang berdiri di dekat Sekte Pedang Giok setiap hari untuk berbicara dengan dirinya sendiri, tetapi bahkan di kamarnya, ada juga lukisan dinding Tuan Yul. Ini adalah mahakarya yang dia habiskan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Dan pada saat ini, ketika orang yang sebenarnya muncul di depannya, dia merasa seperti tercekik. Adik laki-laki, mengapa kamu di sini? Seru Quetta. Dia mendengar bahwa Alexis pergi ke kota perbatasan, bagaimana dia bisa tiba-tiba datang ke benua kontinental. Alexis mengangguk ke arah Quetta, lalu matanya tertuju pada Jen, dan berkata dengan penuh semangat, kamu seharusnya yang bernama Jen. Katakan padaku, apa yang terjadi pada Francisca? Di mana dia sekarang? Sebelum kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Alexis meledak menjadi darah, dan niat membunuh yang kuat naik ke langit. Ada awan di luar istana penekan iblis. Seluruh benua kontinental tampaknya akan datang ke ujung dunia. Sekte Pedang Giok. Sungguh Sekte Pedang Giok. Jika Anda berani menyentuh Francisca, saya akan membuat Anda mengerti apa itu kemarahan. Ayo pergi. Saat berikutnya, Alexis membawa Jen dan menghilang dari istana. Pada saat yang sama, di Sekte Pedang Giok, ekspresi Francisca serius, dan dia melihat pedang dengan roh jahat yang kuat di sekelilingnya. Mati lemas sepertinya menelannya. Dia tinggal di sini seperti setahun. Sudah lama sejak Jen pergi, dia tidak tahu apakah Jen telah bertemu Cynthia dan Lucky. Tidak masalah jika dia tidak melihatnya, selama Jen tidak mengalami kecelakaan. Dia tidak ingin berhutang budi padanya. Bab 3434. Pergi. Dia tahu bahwa yang disebut pengorbanan darah menggunakan darah mereka sendiri untuk menetralisir roh jahat di dalam pedang. Ini benar-benar perilaku yang mengerikan. Dia bahkan melihat kerangka di sampingnya. Ada ribuan. Mungkinkah orang-orang ini semuanya adalah pengorbanan darah dari Sekte Pedang Giok? Seperti diriku. Inikah benua kontinental yang dirindukan oleh banyak ahli gunung batu? Hidup yang sia-sia. Belum ada batasan hukum. Francisca tidak takut mati, tetapi yang dia khawatirkan adalah dia belum menyelesaikan tugasnya. Dia hanya perlu memberi tahu Alexis tentang Huaxia, dan dia akan mati tanpa penyesalan. Namun, tidak ada peluang sama sekali. Berderak. Pintu terbuka. Beberapa pria tua berjalan masuk, mereka mengenakan seragam halus dan ekspresi mereka serius. Sudah hampir waktunya, basis kultivasi gadis ini sedikit lebih rendah, tetapi dia murni, tetapi dapat menetralkan roh jahat dari pedang ini. Belum terlambat, hari ini adalah hari yang baik, ayo kita lakukan. Beberapa penyuling Sekte Pedang Giok mengangguk, baru saja akan berjalan menuju Francisca. Pada saat ini, tekanan melonjak dari langit. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka bergegas keluar terlepas dari Francisca. Ketika Anda melihat penglihatan di langit, mereka terkejut. Iblis-iblis itu ada di sini lagi. Francisca mengerutkan kening di dalam rumah. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, perasaan depresi hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Mungkinkah itu yang terjadi pada benua kontinental? Alexis, di mana kamu sekarang? Beberapa penyuling keluar, dan banyak murid Sekte Pedang Giok juga melihat ke arah langit. Untungnya, awan gelap menghilang dalam sekejap.
Marin dan yang lainnya juga berjalan datang. Penatua, bagaimana ritual pengorbanan darahnya? Marin berkata sambil tersenyum. Biarkan aku berpikir, apakah kamu menunggu orang yang bernama Jen? Jen. Ketika Francisca mendengar Jen, matanya melebar, dan dia berteriak, apa yang telah kamu lakukan pada Jen? Jika sesuatu terjadi pada Jen, kau akan menjadi pendosa terbesar. Kaulah yang membunuh Jen. Clara tersenyum, dia berjongkok, meraih dagu Francisca, dan berkata dengan arogan, gadis itu juga menderita, dia disiksa oleh kita, dan sekarang aku khawatir dia telah berubah menjadi tumpukan tulang. Melihat bahwa awan gelap menghilang, penatua itu yang berkepala dingin menghela nafas, ritual para pengorban darah adalah tentang hari yang baik. Saat itu mendung, dan saya pikir ada sesuatu yang salah, jadi saya keluar untuk melihatnya. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Ini, meskipun fondasi gadis itu sedikit lebih lemah, garis keturunannya murni. Selama periode waktu ini, banyak roh jahat juga telah dinetralkan. Namun, dia tampaknya menjadi sedikit sadar, dan Anda juga tahu bahwa keadaan terbaik dari pengorban darah adalah ketika Yin dan Yang berada di tempatnya. Apakah Anda melakukannya atau kami yang melakukannya? Marin menyipitkan matanya, melirik Clara, yang sangat ingin mencoba, dan berkata, beri kami waktu sebentar, dan kami akan membuat gadis itu menyerah dan hidup seolah-olah dia abadi. Saat berikutnya, Marin, Clara dan yang lainnya datang ke Sekte Pedang. Marin menatap Francisca, yang wajahnya sedikit pucat, tetapi matanya terbuka, dan mencibir, Francisca, Francisca, kamu masih belum menyerah. Sebagai murid tukang, dia seharusnya tidak melakukannya, dia mengacaukan rencana kita. Oh, ngomong-ngomong, sebelum dia meninggal, aku menamparkan wajahnya, penampilannya yang menyedihkan, matanya yang keras kepala dan marah. Haha, itu persis sama seperti kamu sekarang. Benar saja, semua orang miskin sama saja. Mata Francisca merah, dan dia benar-benar marah. Jen tidak bersalah. Mengapa orang-orang ini mengambil tindakan terhadap Jen? Mengapa? Francisca mencoba yang terbaik untuk meraih Clara dengan tangannya, tetapi ternyata dia tidak berdaya saat ini. Oh, masih ingin melawan. Semut, siapa yang memberimu keberanian? Detik berikutnya, tangan kanan Clara mengumpulkan aura dan menamparkan dada Francisca dengan telapak tangan. Dia sedikit malu, tapi dia berdiri. Mata penuh amarah itu menatap Marin, Clara dan yang lainnya, dan bahkan para tetua dari pemurnian artefak di luar. Dia harus mengingat orang-orang ini. Jika dia jatuh, dia pasti akan berubah menjadi hantu, sehingga orang-orang ini tidak bisa mati. Jika dia diserap oleh pedang giok, dia juga akan berubah menjadi roh pedang dan membunuh binatang buas ini dengan tangannya sendiri. Tubuh lembut Francisca menabrak besi raksasa dalam sekejap. Darah merah cerah menyembur keluar. Marin dan yang lainnya acuh tak acuh, hanya melihat dengan tangan di belakang. Menurut mereka, tindakan Clara hanya untuk membuat pengorban darah dalam keadaan yang lebih baik. Menyiksa yang lemah adalah permainan paling umum di benua kontinental yang kejam ini. Francisca tidak kehilangan harapan untuk hidup, dan kemarahannya sepertinya menyulut di dantiannya. Gadis tengik, apakah kamu ingin membalas dendam? Kalau begitu aku akan memberitahumu hukum bertahan hidup di benua kontinental. Salah satu aturannya adalah sebagai semut, kamu harus berlutut ketika melihat orang yang kuat.
Wajah Clara terlihat mengerikan, dia tertawa, kekuatan spiritualnya berguling, dan tekanannya condong ke Francisca. Kaki Francisca gemetar. Bahkan dapat mendengar tulang patah di bawah tekanan. Tapi Francisca masih berdiri. Bagaimana dengan kekuatan yang perkasa? Keyakinan di hatinya tidak akan pernah membiarkan dia menyerah pada sampah ini. Tidak berlutut. Clara sedikit marah, dan pada detik berikutnya, nyala api keluar dari tangannya. Nyala api itu seperti naga raksasa yang mengelilingi Francisca. Tapi tidak ada jejak pembakaran Francisca. Yang diinginkan Clara adalah efek ini, dia ingin menyiksa sampai mati. Pada saat yang sama, Caglar, Master Sekte Pedang Giok, membuka matanya dari kultivasinya. Para tetua lainnya juga terbangun. Baru saja, dia merasakan napas yang sangat kuat menuju Sekte Pedang Giok. Seorang pria kuat akan datang. Detik berikutnya, semua orang berubah menjadi cahaya dan menuju gerbang Sekte Pedang Giok. Kultivator macam apa yang tiba-tiba datang ke Sekte Pedang Giok kita? Aura itu sepertinya agak bermusuhan. Mungkinkah itu iblis? Belum lama ini, awan gelap menutupi langit, sepertinya ada masalah. Kita hanya bisa menunggu. Jika itu adalah musuh, kita harus melindungi Sekte Pedang Giok dengan segala cara. Mata Master Sekte dari Sekte Pedang Giok dan beberapa tetua penuh tekad. Dan di saat berikutnya, kekosongan di depan mereka terkoyak. Dua sosok terungkap. Itu adalah Alexis dan Jen. Master Sekte dari Sekte Pedang Giok dan Penatua tertinggi terkejut. Sebagai pejabat tinggi Sekte Pedang Giok, mereka telah bertemu Alexis beberapa kali. Bahkan pada saat kompetisi naga bangkit, masih ada penatua tertinggi di dalamnya. Dengan berdirinya istana penekan iblis, reputasi Alexis menggelegar. Mereka bahkan menanggapi panggilan untuk mendirikan patung Alexis di istana penakluk iblis, berharap Sekte Pedang Giok juga akan menghasilkan seorang jenius yang luar biasa seperti Alexis. Saat berikutnya, Master Sekte Pedang Giok sangat bersemangat. Penguasa Istana Penakluk Iblis, orang pertama dari benua kontinental dan kerajaan surgawi, datang sendiri. Anda datang ke Sekte Pedang Giok. Dia buru-buru menyapa para tetua, wajahnya memerah, dan dia berkata dengan menyanjung, "Kamu, Hall Master Yul. Kamu bisa datang ke sekte kami, itu benar-benar membuat Sekte Pedang Giok luar biasa, silahkan, silahkan, kita." Kemudian kata-kata itu tidak diucapkan. Setelah itu, niat membunuh mengerikan Alexis pecah. Pergi. Satu kata.